dari semangat dari Jawa Tengah sendiri Pak, seperti apa? Ya agak sulit karena kita berada di pemerintahan satu pulau. Maka penting kiranya kita juga mengantisipasi kemungkinan varian baru yang muncul yang alat-alat transportasi yang mau masuk, membawa barang, membawa orang dari tunda dulu. Dua, kalau memang harus terpaksa dilakukan maka progresnya mungkin juga sama untuk komunikasi dengan kabupaten kota, provinsi tetangga untuk kita bisa sama-sama. Sakit seluruh Jawa Tengah kita masih mampu, hanya Kudus memang butuh perhatian khusus Kudus, sehingga harapannya nanti kalau ada masyarakat yang tidak tertampung atau pasien tidak tertampung, segera ambil. Bahwa kita laporan harian dari sana bagaimana posisi bornya agar kita menyiapkan. Dan rata-rata sampai dengan tanggal 1 kemarin bornya di ICU, di rumah sakit sudah beberapa mencapai 100%. Itu artinya kita mesti menyiapkan tempat-tempat cadangan. Nah, yang mereka OTG, saran saya bahwa tetap bahaya dan review sistemnya agar pengelolaan di rumah sakitnya menjadi aman. Pak, terima kasih atas waktunya, selamat bertugas kembali. Sama-sama. Ya. Dan saudara tentunya pemerintah provinsi Jawa Tengah ini akan melakukan segala cara agar nantinya Jawa Tengah dapat terbebas dari virus COVID-19. Sementara itu saja yang dapat kami sampaikan. Kembali ke Anda di studio. Terima kasih banyak Pak. Tapi juga nasional. Kami cukup intens komunikasi dengan Pak Menteri Kesehatan, kemudian Pak Mendagri juga mengingatkan kepada kami. Saya lupa apakah hari ini jadwalnya atau besok itu dari BNPB ya, Kepala Badan yang baru akan turun untuk memberikan dukungan ya. Kalau dari kementerian sudah banyak dukungan diberikan, dari kita juga sudah. Kemarin kita kirimkan para nakes ya, perawat untuk bisa membackup. Yang kedua kita minta Bupati untuk mencari tempat isolasi. Kalau bisa ya isolasinya yang terpusat begitu. Jangan isolasi yang ada di sana. Saya minta ditata lagi, direview lagi SOP penanganannya. Dan kalau bornya sudah penuh, itu tidak usah babi bu gitu. Udah langsung saja begitu pasien masuk mau ke rumah sakit itu, cadangkan ambulan di depannya. Apa ini gejalanya? Periksa di situ, bawa ke Semarang. Semarang sudah siap. Semarang sudah siap bantu, sehingga respon cepat penanganannya ini akan membuat nanti pasien nyaman. Sebab kemarin ada yang minta dirawat, tapi berdebat di sana. Kita mesti berpikirnya out of the box, jangan berpikir rumah sakit itu dan Kabupaten Kudus saja. Kalau rumah sakit itu saja tidak mampu, segera komunikasi kita bisa membantu kok. Bor di Jawa Tengah sebenarnya masih cukup bagus. Artinya rumah sakit lain juga akan bisa mendukung gitu ya. Kalau isolasi terpusatnya nggak ada, ngomong sama saya nanti siapin gitu. Jadi Karyadi apa juga disiapkan Pak? Ya. Rumah sakit Karyadi. Yang sudah siap untuk membantu rumah sakit Pemkot di Semarang. Kalau Karyadi jalan terus soalnya. Tapi yang Pemkot relatif karena sudah turun ya, maka Pemkot siap membantu. Maka di Semarang kemarin ketika kasusnya meningkat itu ternyata bukan dari Semarang, justru menolong orang-orang dari luar. Ini makanya dukungan antar kabupaten kota menurut saya menjadi penting. Pak, BNPB itu turun ke Kudus itu apakah juga membuat rumah sakit lapangan? Karena kan juga ada yang non-COVID, itu kekurangan. Betul. Jadi kita lagi mengkalkulasi apakah sudah sampai kebutuhan itu. Kalau iya, kita akan buat. Nah, kemarin Pak Bupati sudah nambah umpama beberapa tempat yang kosong bisa dipakai untuk isolasi atau rumah sakit darurat dibuat. Maksud saya inisiatif-inisiatif yang seperti itu yang hari ini penting untuk dilakukan. Dan begitu kemudian manajemennya kesulitan, saya sudah bicara sama Pak Bupati, telepon langsung saya agar kita bisa membantu secepatnya. Pak, tumbuh keluarganya itu Pak? Iya, saya minta itu SOP-nya direview itu, bahaya itu. Pak, itu ada nakes sampai 140 yang... Ya sama, makanya kalau kemudian ya kemarin kan kita kirim. Sudah berapa Pak? Saya lupa persisnya kemarin ya, tapi sudah kita kirim, sudah kita terjunkan kemarin. Nah, kita tinggal menyiapkan kebutuhan berikutnya. Rekrutmennya kita terus. Mungkin ada varian baru Pak, kemungkinan varian barunya belum kita temukan. Pak, lonjakannya ini sebenarnya karena apa sih Pak? Nah, ini yang saya minta untuk epidemiolog meneliti ya, apakah ini betul-betul karena mudik atau transmisi lokal. Karena kan pengalaman setelah Lebaran awal-awal itu kejadian di Pati, itu kan
satu mudik terus seluruhnya ketularan. Saya khawatir mereka ini bergerak terus kemana-mana terus kemudian menularkan. Tapi kita juga mesti neliti apakah kemudian transmisi lokal juga terjadi. Sehingga saya minta epidemiolog sekarang untuk meneliti. Sehingga tracing menjadi penting. Karena kalau tracing menjadi penting kita bisa mengetahui riwayat perjumpaan mereka di mana saja. Itu nanti akan bisa menjawab. Kemungkinan dari wisata ziarah, Pak? Ada kemungkinan, maka betul karena wisata yang di Kudus itu cukup banyak, maka saya terima kasih. Kepolisian turun, Pak Kapolda, Pak Pangdam turun ya, Pak Polres semua, Dandim turun, saya seneng itu dibantu dan dibalikkan gitu ya. Jadi kalau ada wisatawan yang datang berbis-bis mau ziarah itu dibalikkan. Saya kira itu tindakan tegas dan kami dukung penuh. Vaksinnya jalan terus, tapi sekarang vaksin kan dikirim langsung ke kabupaten kota ya. Nah kita minta pada kawan-kawan polanya dibalik. Kalau dulu satu orang yang mau divaksin itu langsung disiapkan dua persiapan suntikan, maka suntik satu, yang satu dicadangkan. Sekarang tidak bisa, saya minta dipercepat saja. Semua suntik satu-satu dulu, habiskan dulu. Sehingga nanti yang kedua urusannya saya. Nanti saya sudah bicara sama Pak Menkes dan saya minta prioritasnya adalah lansia. Maka kita lagi minta ke kawan-kawan untuk meningkatkan ya pada bulan-bulan ini 100%. Coba latihan yuk meningkatkan 100%. Kalau ini bisa ditingkatkan.